Setelah ibu Nabi wafat, tentu pengasuhan beralih ke tangan kakek Abdul Muttalib. Kita tahu Abdul Muttalib adalah Sayyid Quraisy, adalah pimpinan kota Makkah, pemimpin kaum Quraisy. Seluruh kabilah yang ada di Makkah dan sekitarnya menaruh hormat kepada Abdul Muttalib. Nah, kedudukannya dan tanggung jawabnya, dan itu telah berlalu sekian lama turun-temurun. Begitu juga ayahnya dahulu Hashim. Itu juga sebelumnya Abdul Manaf. Nah, jadi kalau nanti kita bertemu cerita Kaisar Romawi, Hercules atau Heraklius, bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah, saat terjadi masa gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, Nabi SAW mengirim surat pada pembesar dan raja-raja yang berada di sekitar Jazirah Arab, termasuklah Kaisar Romawi. Nah, Kaisar Romawi Heraklius ingin tahu siapa ini orang. Maka dimintalah orang-orangnya untuk mencari informasi dan bertemu dengan tokoh Panglima Quraisy Abu Sufyan yang kebetulan sedang berdagang ke Syam, ke Palestina. Nah, kita cerita nasab tadi ya, berdagang ke Palestina. Kan orang Quraisy itu memiliki dua masa ekspedisi dagang. Ekspedisi dagang, Rihlat Asyita, perdagangan musim dingin, kemana? Ke Yaman. Ya. Kemudian perdagangan As-Saif, musim panas, kemana? Ke Syam. Kenapa musim dingin ke Yaman? Karena Yaman adalah daerah yang agak panas. Karena itu musim dingin mereka ke sana. Nah, kemudian di musim panas mereka ke Syam. Kenapa? Karena Syam adalah daerah yang cuacanya dingin. Jadi mereka pergilirkan. Jadi itu adalah ekspedisi dagang mereka. Kebetulan Abu Sufyan sedang berada di sana, bertemu dengan orang-orang dari Heraklius, kemudian dibawa ke hadapan Kaisar, kemudian ditanya. Disuruh Abu Sufyan maju dan kawan-kawannya disuruh berbaris di belakang. Apa kata Heraklius kepada kawan-kawannya, kawan-kawan ekspedisi dagang Abu Sufyan? Saya mau bertanya kepada orang ini, kalau dia bohong, kalian katakan bohong di belakang. Sufyan walaupun panglima Quraisy, panglima kaum musyrikin, malu dikatakan berbohong. Karena itu mau tidak mau dia harus berkata jujur. Kenapa dia tidak mau berdusta tentang Muhammad? Malu dikatakan bohong oleh kawan-kawannya di belakang. Jadi rupanya orang musyrik zaman itu malu berbohong. Ada orang beriman hari ini berbohong sepanjang tahun. Baduto ya, dia jabatan kayaknya baduto je. Dah turun baduto je. Tak ada malu. Banyak orang hari ini yang dari sisi karakternya ada yang lebih rendah daripada kaum musyrikin. Nah, ketika ditanya oleh Heraklius, apakah orang yang berkirim surat kepada saya ini memiliki nasab di tengah kalian? Abu Sufyan tidak bisa berkata lain, wa dhu nasabin.
ya, dia punya nasab yang terhormat di tengah kami. Jadi tidak bisa diingkari bahwa Rasulullah, kemudian Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Ibnu Abdul Manaf, terus dan seterusnya. Semua itu adalah orang-orang terpandang di tengah kaumnya. Nah, tentu walau bagaimanapun dengan sistem kepemimpinan mereka yang warisan antar kabilah tersebut, Abdul Muttalib akan mewariskan kelak kedudukannya kepada putra-putranya dan seterusnya. Tampaknya Abdul Muttalib betul-betul punya harapan penuh kepada cucunya ini. Apa buktinya? Dia mendapat tempat istimewa sebagaimana ayahnya dahulu. Ingat? Ayahnya Abdullah pernah ditebus dengan 100 ekor unta karena Abdul Muttalib pernah bersumpah kalau dia diberikan keturunan melebihi yang banyak, ya, anak laki-laki, maka dia akan sembelih satu orang. Tapi dari sekian banyak siapa yang akan disembelih? Maka dibuatlah qur'ah, lot. Setiap lot dicabut, yang keluar nama Abdullah terus. Padahal ini anak kesayangannya. Abdullah berdua sekandung, yaitu Abu Talib. Ini Abdullah sekandung atau seibu sebapak dengan Abu Talib. Dengan yang lain, dengan Abu Lahab, dengan Abbas, dengan Hamzah, semuanya adalah sebapak. Nah, akhirnya ada dukun mereka ketika itu memberikan solusi. Ya, tentu zaman itu mereka bertanya ke orang pintar yang menjadi penasihat spiritual, ya, sama kayak sekarang. Sudah berkeislaman pun orang hari ini mesti bertanya orang pintar juga. Jadi penasihat spiritual. Saya tahu banyak pemimpin-pemimpin negeri ini kalau sudah mau pilkada dan berbagai macam datang ke dukun. Masih saja. Dan banyak tokoh-tokoh di tingkat nasional yang percaya dengan cara-cara seperti itu. Kadang memburu harta-harta yang atau benda-benda yang dianggap keramat yang bisa menambah kewibawaan berbagai macam. Jadi negeri ini memang terperangkap oleh keyakinan-keyakinan khurafat dan syirik itu. Negeri kita begitu. Karena itu sulit, ya, mengeluarkan umat Islam di negeri ini dari keyakinan yang telah mencengkeram mereka, dan apalagi dilabel pula dengan peradaban dan kebudayaan. Lenik, ya. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk apa? Untuk mengeksploitasi sebagian umat dengan cerita-cerita yang tidak berdasar, mirip-mirip dengan itu. Nah, muncullah cerita keramat-keramat dan bermacam yang semuanya adalah membodoh-bodohi umat. Masih ada juga yang percaya ada yang bisa masuk ke dalam gua, ini jalan masuk Ka'bah, airnya lebih pula dari Zam-Zam berbagai macam. Ada rame-rame pula datang ke sana. Coba bayangkan. Nah, orang kita terlalu mudah dibegitukan. Saya ingat dahulu di atas kampung saya itu orang bertemu Quran besar, ya. Nah, banyak yang datang ke sana.
Pas saya datang ke sana, ini ada apa? Saya dengan abak, dengan orang tua saya, kebetulan abak saya berasal dari daerah itu. Saya lihat, tulisannya saya salah. Ah, ini berisiko, ini tidak benar, ini orang sedang memanfaatkan. Ah, katanya ini dahulu disembunyikan jin berbagai. Orang awak mudah nak percaya je itu. Nah, karena itu kan banyak tempat-tempat yang dianggap angker, ini begitu. Nah, kepercayaan-kepercayaan seperti itu sebenarnya tidak jauh dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan masyarakat jahiliyah dahulu, percaya dengan itu. Ada pohon kayu keramat, kalau pedang digantungkan di sana, dibawa berperang, maka akan menang dalam peperangan. Orang jahiliyah. Nah, karena itu mereka carilah orang pintar mereka. Hari ini kan banyak orang pintar juga kan. Istilahnya orang pintar. Kalau ditanya pintar mengapa? Pintar mau tawa itu jadinya. Saya sedih melihat masyarakat kadang menggale. Kebetulan pasalangang kini ya, yang datang ke orang pandai untuk minta ubek supaya rami kadai. Orang pandai namanya tuh. Pandai yo, pandai manga, pandai mota awak. Awak nama menurunkan level akal awak sehingga kita menjadi bodoh, diolah oleh orang itu. Kalau memang ini pintar mendatangkan orang, mengaji meknya diminta. Orang tu mana bawa? Suruh duduk di kedai itu. Gaji lebih gadang daripada yang lain. Mungkin ada orang lingkup ke kedai nanti itu saja itu. Kalau betul dia, tidak. Kalau dia memang pintar seperti itu, pandai seperti itu, menganya tinggal di sudut kampung, caklah di pasarnya menggalenya. Dia bisa mendatangkan orang berbagai macam. Boleh tidak babau pengana awak kesinan, lama angguk-angguk pula. Kaya pandainya pandai mota awak. Banyak orang yang seperti itu. Bisa tidak bapak dan ibu-ibu percaya misalnya orang menjual minyak penumbuhan bulu, sedang kasihnya tidak berjangguiknya, tidak bersungguik. Tapi ada juga orang yang mau, yang percaya. Kenapa? Dia telah terperangkap dengan pembodohan. Lama dahulu heboh ketika setelah gempa. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Gempa, datanglah tukang ramal. Ini Sumatera Barat akan ada tsunami besar berbagai macam. Coba bayangkan yang diperangkap oleh isu itu bukan hanya masyarakat awam, para pemimpin berbagai macam. Sehingga sudah serba ketakutan. Kemudian dibagilah negeri, Kota Padang dibagi 3 zona. Zona merah, zona kuning, zona hijau yang paling aman. Nah, itu menyebar kemana-mana. Saya sudah ingatkan, ini berhati-hati dengan isu ini. Tidak ada yang tahu kapan gempa itu akan terjadi, tsunami itu akan terjadi. Kapannya tidak ada yang tahu. Orang yang pakar dan ahli pun bisa memprediksikan, tapi kapannya tidak ada yang tahu. Kenapa kita terjebak oleh ini? Akhirnya karena kita terjebak oleh informasi seperti itu, lah baduyun-duyun lah pindah meninggalkan tepi pantai, mencari tempat aman, arah bypass katih itu. Macam di malu amannya tu. Makin ke situ bukit, runtuh lu bukit tu begitu. Nah, tetapi karena kita terperangkap seperti itu, kita tinggalkan area yang strategis. Tahu tak? Sudah rumah tak laku di sekitar tepi pantai itu dahulu, dan macam sekarang juga harganya tidak mau naik-naik. Nah, akhirnya orang yang membeli dibuatnya hotel mewah dan berbagai macam. Awak melongo mencari oleh. Nah. Jadi mudah sekali mengakal-akali umat ini. Saya lihat ke beberapa tempat itu, kok kosong seperumahan.
Semua orang sudah mencari rumah arah ke dekat ke bukit, arah bypass Padang. Tinggallah area pantai, area apa, tidak ada lagi. Nah, datanglah orang membeli dengan harga murah. Coba bayangkan. Sekarang coba lihat pinggir pantai, berdirilah hotel berbagai macam. Nah, awak lopai ke situ balik tu. Tapi takut tadi tsunami. Jadi itu gunanya beragama itu dengan kecerdasan, bukan dengan kebodohan. Kembali kita kepada cerita Abdul Muttalib. Jadi memang keturunan Nabi itu adalah keturunan yang mulia terhormat. Mereka adalah orang-orang yang memegang siadah kepemimpinan Quraisy. Tapi yang menarik, Abdul Muttalib melimpahkan kasih sayangnya melebihi dari sayangnya kepada anak-anaknya. Jadi kepada Muhammad ibn Abdullah, cucunya ini. Kasih sayang yang dilimpahkan oleh Abdul Muttalib kepada cucunya Muhammad jauh lebih besar dibandingkan dengan sayangnya kepada anak-anaknya. Seolah-olah dia akan menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, kepada kaumnya, kepada kerabatnya, bahwa inilah yang akan melanjutkan dia kelak. Bahkan dia pernah berkata, inna libni hadha sya'nan, sesungguhnya cucuku ini akan ada sesuatu yang besar pada dirinya kelak. Dia memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, sehingga tempat yang biasa diduduki oleh Abdul Muttalib di dinding Ka'bah, kalau dia datang maka dia duduk di sana. Itu adalah tempat terhormat, tidak ada yang berani menduduki tempat itu. Bahkan putra-putra Abdul Muttalib pun tidak bisa, tidak mau, tidak berani menduduki tempat itu. Datanglah Muhammad kecil ini yang umurnya 6 sampai 8 tahun, 2 tahun dalam asuhan kakeknya, dan datang ke sana. Langsung saja duduk di tempat itu. Melihat Muhammad nyelonong duduk di sana, putra-putra Abdul Muttalib berusaha untuk mencegah Muhammad dan memindahkannya. Tampak oleh Abdul Muttalib, biarkan dia di sana. Kata Abdul Muttalib, biarkan. Inna libni hadha, sesungguhnya putraku ini, cucuku ini, lahu sya'an. Kalian tidak tahu, dia punya sesuatu. Dia akan memikul suatu beban kelak. Jadi dari apa yang dia lihat, karakter Muhammad, keistimewaan pada Muhammad, kakeknya sudah memperkirakan bahwa cucunya ini akan menjadi seseorang yang memiliki suatu tugas tanggung jawab yang besar kelak, dan dia akan terpandang. Tetapi sayang, masa keberadaan di dalam asuhan kakek itu tidak lama, hanya 2 tahun dan kakek pun wafat. Nah, dari sekian pamannya yang ada, Abu Talib lah yang menjadi saudara kandung dari ayahnya. Dan memang Abdul Muttalib berpesan khusus kepada Abu Talib untuk menjaga Muhammad. Karena itu, di samping amanah dan kecintaan Abu Talib kepada Muhammad, akhirnya Muhammad berada di dalam asuhan pamannya Abu Talib. Tapi sangat disayangkan, Abu Talib bukanlah seorang yang berkecukupan. Anaknya banyak, hidupnya susah. Dari sekian paman Nabi, punya karakter bermacam-macam. Ada yang berkecukupan, seperti Abu Lahab.
Abbas. Dan ada yang tidak peduli dengan kondisi Makkah. Dia sibuk je dirinya saja, pergi berburu berbagai macam, pulang. Terjadi di Makkah tu, tak urusannya tu. Dia tidak mau ikut campur dengan berbagai macam urusan perdebatan di Makkah. Siapa orang yang seperti itu? Hamzah. Kan yang dipandang di kota Makkah sebagai pelanjut Abdul Muttalib adalah Abu Talib, tapi hidup dalam keadaan berkekurangan. Artinya apa? Dalam situasi keluarga yang seperti itu, maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpangku tangan. Walaupun diasuh oleh pamannya, tetapi dari kepribadian Rasulullah semenjak masih kecil, masih kanak-kanak, umur 8 tahun, ditinggalkan oleh kakek beliau dan ada di dalam asuhan paman beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha meringankan beban Abu Talib. Dengan cara bagaimana? Dengan menggembalakan kambing orang-orang Makkah, menerima upah dari itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.